Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian untuk minggu depan hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Trading selama 4 hari perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Di video ini ada 3 macam saham yang akan kita ulas dan kita bahas sebagai rekomendasi pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita ulas dan kita bahas sahamnya. Pilihan dari kami yang pertama adalah saham dengan kode emiten INPS PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. Untuk INPS pada hari ini tadi ditutup dengan harga 270. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator MACD, RSI dan stokastiknya. Secara stokastik untuk INPS ini sangat bagus dan bisa dikoleksi, dibeli secara bertahap dan menawar. Kami perkirakan ini pertahanan masih sangat kuat apabila digunakan untuk tujuan trading harian berdasarkan stokastiknya. Secara RSI pertahanan sangat bagus, RSI-nya turun di bawah dan tidak berhasil menembus di angka 50. Artinya RSI-nya ini masih sangat kuat dan kami perkirakan masih potensi lanjut naik lagi untuk tujuan trading harian. Secara MACD-nya selalu meranjak naik dalam 1 bulan ini. Kami perkirakan pertahanan masih bagus dan pembeli masih lebih dominan untuk saham dengan kode emiten INPS ini. Kesimpulan dari kami dari 3 indikator baik MACD, RSI, dan stokastik, saham dengan kode emiten INPS ini diperkirakan pembeli masih lebih dominan dan diperkirakan secara trading harian masih potensi lanjut naik lagi untuk tujuan trading harian. Tetapi membeli INPS ini belinya di bawah, tunggu turun dulu sedikit lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk INPS kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan yang kedua kalinya. Diperkirakan INPS ini masih potensi lanjut naik lagi, diperkirakan untuk tujuan trading harian. Kita perbesar biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan bagus. SMA 5, EMA 5 pertahanan lemah, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 sudah mulai sedikit terlewati. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band candlenya masih diangkat oleh middle band. Artinya middle band itu adalah pertahanan terkuat untuk tujuan trading harian saham dengan kode emiten INPS ini. Area koleksi membeli bertahap dan menawar INPS teman-teman, kami perkirakan yaitu di 205 sampai dengan harga 212. Di rentan harga antara 205 sampai dengan harga 212, disitulah area untuk membeli bertahap dan menawar saham dengan kode emiten INPS ini. Kami perkirakan teman-teman, saya tarik garis, INPS ini membelinya ketika turun. Jadi INPS letak yang sekarang ini kami perkirakan untuk minggu depan, yaitu saya kasih lingkaran. Disitulah letak INPS pada hari ini atau historisnya, berdasarkan historis kemarin-kemarinnya itu berada di yang saya kasih lingkaran tersebut. Diperkirakan potensi lanjut naik ke atas lagi. Tapi membeli INPS menawar di 205 sampai dengan 212. Kalau teman-teman sampai saham INPS harganya turun di bawah harga 205, artinya kalau INPS turun di bawah harga 205 berarti di bawahnya middle band. Sangat berbahaya, lebih aman kita bisa meminimalisir dan membatasi kerugian. Karena kalau di bawah 205 artinya INPS itu untuk tujuan trading harian sangat berbahaya dan kita bisa membatasi kerugian. Untuk ring kode target jualan INPS ini dari indikator dan candlestick serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan saham dengan kode emiten INPS ini, kami perkirakan kode target jualan INPS yaitu akan menyentuh di harga antara 315 sampai dengan 320. Di rentan harga ring antara 315 sampai dengan 320,
disitulah perkiraan dari kami untuk kode target jualan saham dengan kode emiten INPS ini. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua pilihan dari kami saham TP Indonesia untuk tujuan trading hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Trading hari Senin sampai dengan hari Kamis selama 4 hari. Pilihan kita yang kedua adalah saham dengan kode emiten GJTL PT Gajah Tunggal Tbk. Untuk GJTL ditutup pada hari ini tadi dengan harga 1075. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator MACD, RSI, dan stokastiknya. Secara stokastiknya GJTL ini berada di bawah, diperkirakan ini bisa dikoleksi secara bertahap dan menawar, ini sangat bagus. Secara RSI-nya juga sudah berada di bawah, habis naik tinggi lalu di bawah, ini sangat bagus dikoleksi karena RSI-nya bertahan di atasnya 50, itu masih sangat bagus. Secara MACD-nya habis naik tinggi lalu diturunkan. Nah, disinilah waktunya untuk koleksi membeli bertahap dengan saham dengan kode emiten GJTL ini. Dari 3 indikator, baik MACD, RSI, dan stokastik, untuk saham dengan kode emiten GJTL ini kami perkirakan ini sangat bagus untuk dikoleksi bertahap dan menawar berdasarkan 3 indikator tersebut. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk kecenderungan arah naik saham GJTL ini belum terpatahkan sama sekali. Artinya kecenderungan arah naiknya itu masih sangat kuat. Diperkirakan pembeli masih lebih dominan, tetapi pembeli yang lebih besar mereka menjebak para pembeli-pembeli kecil agar mereka jualan, makanya harganya diturunkan. Diperkirakan disinilah waktunya kita ikutan beli dan diperkirakan potensi lanjut naik lagi karena habis naik tinggi lalu diturunkan. Ini sudah menyentuh di SMA 35 dan EMA 35, itu adalah pertahanan terkuatnya. Kita perbesar biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan bagus SMA 5, EMA 5, SMA 15, EMA 15, pertahanan kuat SMA 35, EMA 35, pertahanan bagus SMA 90, EMA 90, pertahanan juga sangat kuat. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan sudah mulai bagus. Kami perkirakan dari saham TP Indonesia untuk saham dengan kode emiten GJTL ini area koleksi membeli bertahap dan menawarnya yaitu ketika menyentuh di SMA 35 dan EMA 35, yaitu di rentan harga antara 980 sampai dengan harga 1040. Di rentan harga antara 980 sampai dengan 1040, disitulah perkiraan dari kami untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham dengan kode emiten GJTL ini. Kalau teman-teman sampai saham GJTL harganya turun di bawah harga 980, tentu kita bisa meminimalisir dan membatasi kerugian. Karena sangat berbahaya kalau sampai saham GJTL ini harganya turun di bawah harga 980. Lebih aman untuk tujuan trading harian, kita bisa meminimalisir dan membatasi kerugian. Karena pertahanan terkuat perkiraan dari kami berada di harga tersebut. 980 itu adalah pertahanan terkuat untuk GJTL. Untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten GJTL ini dari indikator dan candlestick serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan GJTL, kami perkirakan kode target jualan GJTL akan menyentuh di harga antara 1230 sampai dengan 1250. Ketika menyentuh di harga antara 1230 sampai dengan harga 1250, disitulah perkiraan dari kami untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten GJTL ini. Saya tarik garis teman-teman di layar. Kami perkirakan GJTL ini turun, lalu ini adalah jebakan, lalu diperkirakan potensi lanjut naik ke atas lagi akan menyentuh di harga yang saya kasih kotak tersebut.
Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga, pilihan dari kami saham TP Indonesia untuk tujuan trading hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Pilihan dari kami saham TP Indonesia yang terakhir adalah saham dengan kode emiten EXCL PT XL Axiata Tbk. Untuk XL pada hari ini tadi ditutup candlenya sangat tebal dan hijau, ditutup dengan harga 2220. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator MACD, RSI dan stokastiknya. Secara stokastiknya bertahan di atasnya 50, artinya pertahanan sangat bagus. Diperkirakan secara stokastik SL ini masih potensi lanjut naik lagi. Secara RSI pertahanan juga sangat bagus. Pertahanan secara RSI juga masih sangat kuat. Perkiraan dari kami saham dengan kode emiten XL ini secara MACD pertahanan juga masih sangat kuat. Dari ketiga indikator baik MACD, RSI dan stokastik, saham XL ini kami perkirakan pertahanan masih sangat bagus dan harganya kami perkirakan untuk minggu depan masih potensi lanjut naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh secara candlestick kecenderungan arah turun untuk XL sudah terpatahkan satu kali. Pada hari ini berhasil mematahkan kecenderungan arah turun yang pertama kalinya untuk saham XL ini. Kita perbesar sedikit. Saya tarik garis teman-teman dari kiri ke kanan. Itu resisten juga terlewati. Artinya XL ini kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan dan resistennya juga sudah terpatahkan. Artinya pertahanan XL ini sudah sangat kuat. Kita perbesar secara candlestick, candlenya melekat menempel di upband, artinya pertahanan masih sangat bagus. Seandainya XL turun sementara justru malah bagus untuk dikoleksi. SMA 5, EMA 5, SMA 15, EMA 15, SMA 35, EMA 35 pertahanan sangat kuat, SMA 90, EMA 90 pertahanan sangat bagus. Secara Bollinger Band candlenya melekat menempel di upband, secara middle band candlenya diangkat oleh middle band. Artinya pertahanan untuk SL dari beberapa indikator ini masih sangat kuat dan kami perkirakan masih potensi lanjut naik lagi. Kita perkecil sedikit. Kami perkirakan untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham XL ini kita bisa koleksi di 2190 sampai dengan 2100. Di rentan harga antara 2190 sampai dengan harga 2100. Disitulah perkiraan dari kami untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham dengan kode emiten EXCL ini. Kalau teman-teman sampai saham XL harganya turun di bawah harga 2100, tentu kita bisa meminimalisir dan membatasi kerugian. Karena kami perkirakan sangat berbahaya kalau XL harganya turun di bawah harga 2100, lebih aman kita bisa meminimalisir atau membatasi kerugian di bawah harga tersebut. Untuk ring kode target jualan XL dari indikator dan candlestick yang kita bahas ini tadi, serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan XL ini, kami perkirakan kode target jualan XL akan menyentuh di harga antara 2340 sampai dengan 2370. Di rentan harga antara 2340 sampai dengan 2370. Disitulah perkiraan dari kami untuk ring kode target jualan saham dengan kode emiten XL ini. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia telah memberikan rekomendasi saham di video ini. Ada dua macam saham tersebut. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah karakter pergerakan saham yang saya berikan tersebut, apakah prospek sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi, apa tidak? Jika memang pilihannya sama, silakan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia.
Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam saham TP Indonesia.